Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Diana Saputri, NIM 1801010100450, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ditugaskan oleh Ibu Hajah Maisarah pada mata kuliah materi fikih di MTS untuk menjelaskan tujuan pembelajaran pada RPP yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sholat Sunnah Mu'akkad. Sebelum mempelajari materi, hendaknya kita mengetahui tujuan pembelajaran mempelajari Sholat Sunnah Mu'akkad. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah peserta didik mampu menyebutkan pengertian sholat sunnah mu'akkad. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sholat sunnah mu'akkad. Materi yang pertama ialah pengertian sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dikuatkan atau selalu dikerjakan Rasulullah SAW. Sholat sunnah mu'akkad merupakan sholat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam sebagaimana Nabi juga melakukannya. Materi yang kedua adalah macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan yang mengirimi sholat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelum atau yang disebut qobliyah maupun sesudahnya atau ba'diyah. Sholat sunnah rawatib mu'akkad meliputi yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya, yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua yaitu sholat sunnah malam, yaitu sholat yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum fajar. Sholat malam juga disebut sebagai sholat lail. Waktu yang paling utama melaksanakan sholat sunnah malam adalah sepertiga malam terakhir. Untuk melaksanakan sholat tahajud, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mengucapkan niat sholat tahajud pelan dan menghayati artinya dalam hati. Adapun niat sholat tahajud adalah usolli sunatan tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, mengucapkan takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan ke atas seperti takbir sholat biasa. Yang ketiga, membaca doa istiftah karena sifatnya sunnah akan lebih baik apabila dilakukan. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat pendek Al-Quran seperti An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat lainnya dalam Al-Quran. Yang keenam, melakukan gerakan ruku, iktidal, sujud hingga salam sambil membaca bacaan untuk gerakan tersebut. Yang ketujuh, untuk rakaat selanjutnya ikuti langkah yang kedua dan keenam. Yang kedelapan, setelah salam, Anda disunahkan membaca wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, dan doa sholat tahajud. Yang keempat ialah sholat witir. Witir artinya adalah ganjil. Jadi, sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rokaatnya yang ganjil. Paling sedikit 1 rokaat dan paling banyak 11 rokaat. Sholat witir dilaksanakan mulai setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Yang ketiga ialah sholat tarawih. Tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat dan bisa juga berarti duduk. Kemudian, perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai sholat malam 4 rakaat disebut tarwihah karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah melaksanakan qiyam Ramadan. Bilangan rakaat sholat tarawih adalah yang pertama 20 rakaat menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, serta Umar bin Khattab. Yang kedua 36 rakaat menurut Imam Maliki. Yang ketiga 8 rakaat menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Yang kelima adalah sholat duha.
Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat zuhur, atau sekitar jam 7 sampai jam 11 tergantung posisi matahari pada daerah masing-masing. Sholat duha sebaiknya dikerjakan pada seperempat kedua dalam sehari atau sekitar pukul 9. Tata cara sholat duha. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sholat sunat duha setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca surah Asy-Syams pada rakaat pertama atau cukup dengan membaca surah Al-Kafirun jika tidak hafal surah Asy-Syams. Yang keempat, membaca surah Ad-Duha pada rakaat kedua atau cukup dengan membaca Al-Ikhlas jika tidak hafal surat Ad-Duha. Yang kelima, ruku, i'tidal, sujud, duduk 2 sujud, tasyahud dan salam adalah sama sebagaimana tata cara pelaksanaan sholat fardu. Yang keenam, menutup sholat duha dengan berdoa. Ini pun bukan sesuatu yang wajib, hanya saja berdoa adalah kebiasaan yang sangat baik dan dianjurkan sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid secara bahasa ialah menghormati masjid, sedangkan sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Bacaan-bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan bacaan sholat yang lainnya, hanya berbeda di niatnya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.